Kisah dibuka di sebuah dunia yang telah ditaklukkan. Kekuasaan tidak lagi berada di tangan pahlawan, melainkan para penguasa baru yang menyebut diri mereka pembawa ketertiban. Di tengah euforia kemenangan dan festival kemenangan, terlihat kontras antara rakyat yang bersorak dan bayang-bayang kekejaman yang tersembunyi di baliknya. Muncullah Lady Fravellon, penguasa kerajaan Taijus. Ia dikenal sebagai ratu yang kuat dan penyihir berbahaya. Dengan keyakinan absolut, ia menganggap dirinya sebagai hakim dunia, mengutuk siapapun yang dianggap mengkhianati kebenaran. Fravellon percaya bahwa pengorbanan dan kehancuran adalah harga yang pantas demi stabilitas dunia. Pasukan elit Fravellon, para paladin dan ksatria suci menjalankan perintah tanpa ragu. Mereka menumpas perlawanan dengan dalih keadilan ilahi. Kota-kota dihancurkan, dan rakyat yang tak bersalah ikut menjadi korban. Keadilan berubah menjadi tirani berdarah. Di tengah kekuasaan absolut itu, muncul kelompok kecil perlawanan. Mereka adalah orang-orang yang tersisa dari peperangan, petualang, ksatria, dan penyihir yang menyadari bahwa dunia tidak sedang diselamatkan, melainkan ditindas. Mereka mengincar satu tujuan, menggulingkan Fravellon. Kelompok perlawanan berhasil menyusup ke dalam istana Taijus. Pertempuran sengit pecah di aula kerajaan. Para paladin menghadang dengan kekuatan penuh, sementara para penyihir dan ksatria perlawanan bertarung mati-matian. Strategi dan keberanian menjadi kunci karena kekuatan Fravellon jauh melampaui manusia biasa. Akhirnya, pertemuan yang ditakdirkan terjadi. Fravellon berdiri dengan percaya diri, mengejek para penyerang yang ia anggap pahlawan bodoh. Ia menyadari bahwa bahaya terbesar bukan pada pedang atau pasukan, melainkan pada sihirnya sendiri, namun kesombongannya membuatnya meremehkan lawan. Pertarungan klimaks pun meledak. Sihir dahsyat, tebasan pedang, dan pengorbanan bercampur menjadi satu. Para pejuang perlawanan menyerang dengan tekad bulat, sadar bahwa ini mungkin pertarungan terakhir mereka. Satu demi satu jatuh, tetapi celah akhirnya terbuka. Serangan terakhir dilancarkan. Fravellon, yang selama ini merasa tak terkalahkan, akhirnya terdesak. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan mulai runtuh. Dunia belum benar-benar bebas, tetapi benih harapan telah ditanam. Cerita ditutup dengan kesadaran pahit. Menjatuhkan tiran bukanlah akhir segalanya. Dunia masih dipenuhi luka, konflik, dan sisa-sisa dominasi. Namun, untuk pertama kalinya, manusia memiliki kesempatan untuk memilih masa depan mereka sendiri. Di tengah kekacauan pertempuran istana, situasi berubah drastis ketika Azel, seekor naga raksasa, muncul di medan perang. Tubuhnya yang besar dan sisiknya yang keras membuat para pejuang terdesak. Kehadirannya bukan kebetulan. Azel adalah pelindung dan senjata pamungkas Lady Fravellon. Para ksatria dan penyihir perlawanan terkejut. Serangan sihir area menjadi sia-sia karena Azel terlalu besar dan kuat. Mereka terpaksa mengubah strategi di tengah pertempuran yang kacau. Salah satu pejuang menyadari bahwa sisik di bagian perut Azel adalah titik terlemahnya. Dengan mempertaruhkan nyawa, ia melancarkan serangan presisi. Serangan itu berhasil melukai naga, namun belum cukup untuk menjatuhkannya. Azel mengamuk. Bangunan runtuh, lantai istana hancur, dan banyak pasukan terlempar. Situasi semakin tidak terkendali. Di tengah kekacauan, Lady Fravellon terluka parah. Darah mengalir deras, tetapi kesombongannya tidak runtuh. Ia memerintahkan Azel untuk terus menyerang dan berniat menghabisi para penyerang satu persatu. Namun jelas terlihat bahwa kekuatan Fravellon mulai menurun. Mananya hampir habis, napasnya tersengal, dan fokusnya terganggu. Fravellon tetap memaksakan diri merapal mantra tingkat tinggi. Kecepatan dan kekuatan sihirnya membuat para paladin terkejut. Ia mampu merapal beberapa mantra secara beruntun. Namun, salah satu penyihir perlawanan menyadari sesuatu yang aneh. Mantra Fravellon mulai kehilangan kestabilan. Ia cepat, tetapi tidak lagi setepat sebelumnya.
Dengan sisa kekuatan, seorang penyihir berhasil memanggil rantai sihir khusus yang membelenggu Azel. Rantai itu bukan rantai biasa. Ia dirancang untuk menahan makhluk mitologis. Azel meronta, tetapi tak mampu bergerak bebas. Untuk pertama kalinya, sang naga kehilangan kendali. Para pejuang menyadari inilah kesempatan terakhir mereka. Salah satu anggota perlawanan menyiapkan mantra pamungkas, sementara yang lain menahan Azel dan Fravelon agar tidak mengganggu. Fravelon berteriak marah, menghina mereka sebagai tikus pengecut. Namun di balik amarah itu tersimpan ketakutan. Ia sadar bahwa kekuasaannya berada di ambang kehancuran. Mantra terakhir dilepaskan. Ledakan energi sihir mengguncang seluruh istana. Cahaya menyilaukan, suara retakan, dan jeritan memenuhi udara. Beberapa pejuang terhempas, ada yang terluka parah. Pengorbanan tak terelakkan. Saat debu mengendap, Lady Fravelon terjatuh. Ia masih hidup, namun kekuatannya telah habis. Azel terikat dan tak lagi mampu melindunginya. Untuk pertama kalinya, sang tiran benar-benar kalah. Para pejuang berdiri terengah-engah di antara puing-puing istana. Mereka menang, tetapi kemenangan ini pahit. Banyak yang gugur, dan dunia yang tersisa penuh luka. Namun satu hal pasti, tirani telah runtuh. Cerita ditutup dengan kesadaran bahwa menumbangkan penguasa bukanlah akhir dari segalanya. Dunia masih membutuhkan waktu untuk sembuh. Tetapi kini, dunia memiliki kesempatan. Bukan untuk didominasi, melainkan untuk dipilih masa depannya sendiri. Cerita beralih ke dunia modern. Narasi dibuka dengan kesimpulan pahit. Dunia adalah tempat yang kejam. Di jalanan kota, Fravelon, kini dalam tubuh manusia, terjatuh di aspal setelah hampir tertabrak mobil. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli. Tidak ada kerajaan, tidak ada pasukan, tidak ada rasa hormat. Hanya dunia yang dingin dan acuh tak acuh. Di benaknya, kemarahan lama kembali membara. Ia memaki dunia ini, memaki manusia, dan bersumpah akan menghantui mereka sampai akhir zaman. Fravelon terbangun di sebuah kamar kecil dan sempit. Jam menunjukkan pagi buta. Ia terengah, menyebut ibu dalam tidur, sebuah kata yang tak pernah ia ucapkan di dunia lamanya. Ini bukan istana, ini bukan kerajaan, ini hanyalah apartemen murahan. Hari-hari Fravelon kini diisi dengan rutinitas membosankan. Bangun pagi, berpakaian seadanya, makan roti murah, dan berangkat bekerja. Di cermin, ia menatap wajahnya sendiri dengan kebencian. Dalam hatinya, ia mengakui satu hal. Aku membenci tempat ini. Di tempat kerja, Fravelon mencoba menggunakan sihir sekecil apapun, namun tidak ada yang terjadi. Dunia ini menolak sihir. Kekuatannya hampir sepenuhnya lenyap. Ia menyadari kenyataan pahit. Jika ia ingin bertahan, ia harus hidup sebagai manusia biasa. 3 bulan telah berlalu sejak pertarungan terakhir. Fravelon belum sepenuhnya pulih dari luka lama. Bekas senjata pembunuh naga masih terasa. Ia mengetahui bahwa Azel, naga yang dulu menjadi pelindungnya, telah menghilang. Tidak ada ikatan, tidak ada resonansi. Untuk pertama kalinya, Fravelon benar-benar sendirian. Fravelon menerima notis pengusiran dari apartemennya. Ia kehilangan tempat tinggal, kekuasaan, dan tujuan. Dalam monolog batinnya, ia menyalahkan semua orang. Dunia manusia, para pengkhianat, dan satu nama yang paling ia benci, Andar. Namun di balik kemarahan itu, ada pengakuan jujur. Ia membutuhkan Andar, dan Andar telah memilih meninggalkannya. Fravelon sampai pada kesimpulan berbahaya. Jika dunia ini tidak bisa ditaklukkan dengan sihir, maka ia akan menaklukkannya dengan cara dunia ini sendiri, kekuatan, pengaruh, kendali, dan suatu hari nanti, ia akan memerintah lagi. Cerita berpindah ke Andar yang kini menjalani hidup sederhana. Ia bekerja di toko, berbicara ramah pada pelanggan, dan mencoba menikmati ketenangan yang dulu tak pernah ia miliki. Namun, meski hidupnya damai, Andar tahu, Fravelon tidak akan diam. Ia juga tahu, jika Fravelon bergerak lagi, dunia ini tidak akan siap. Di sebuah gang kota,
Fravelon bertemu seekor anjing liar. Hewan itu menatapnya tanpa rasa takut. Alih-alih mengusirnya, Fravelon tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia menemukan sesuatu yang setia tanpa syarat. Ia menunjuk anjing itu dan berkata, "Mulai hari ini, kau milikku." Aneh, tetapi anjing itu menurut. Fravelon berjalan di tengah kota bersama makhluk pertama yang mengikutinya di dunia ini. Ia mulai memahami sesuatu yang baru. Kesetiaan tidak selalu didapat dengan ketakutan. Kadang, cukup dengan kehadiran. Dan dengan Azel yang hilang, mungkin ia harus menciptakan pelayan baru. Dunia terlihat damai, orang-orang hidup normal. Tidak ada sihir di udara, namun di balik semua itu, sebuah ambisi lama kembali bernapas. Side quest telah berubah. Bukan lagi soal menyelamatkan dunia, melainkan menaklukkannya perlahan dari dalam. Fravelon semakin sering bertengkar dengan anjing yang ia klaim sebagai miliknya. Hewan itu keras kepala, tak mau selalu menurut, bahkan berani membantah dengan gonggongan. Fravelon frustrasi. Ia berteriak, "Apa salahku sampai kau jadi sekeras kepala ini?" Namun di balik kemarahannya, ada kebingungan. Ia terbiasa memerintah dengan ketakutan, bukan menghadapi makhluk yang memilih bertahan tanpa paksaan. Andar menjalani hidup yang sederhana dan sunyi. Di sela pekerjaannya, ia makan siang sendirian, ditemani anjing yang sama, yang rupanya kini lebih sering berada di sisinya. Ada keheningan di antara mereka. Andar menyadari sesuatu yang pahit. Dunia ini memang damai, tapi kesepian. Fravelon akhirnya menyadari keberadaan Andar. Saat mereka hampir bertemu, situasi berubah kacau. Anjing itu melindungi Andar dan menggonggong ke arah Fravelon, seolah mengenalinya sebagai ancaman lama. Fravelon murka. Lari saja, pengkhianat. Namun Andar tidak membalas. Ia hanya menjauh lagi. Di sela kekacauan itu, Fravelon kembali berhadapan langsung dengan Andar. Percakapan mereka penuh sindiran, luka lama, dan kekecewaan yang tak pernah sembuh. Fravelon menuduh Andar tidak setia, lemah melarikan diri saat dibutuhkan. Andar membalas dengan jujur, "Aku tidak ingin memerintah siapapun, aku hanya ingin hidup." Fravelon masih terikat pada masa lalunya. Kekuasaan istana, pelayan rasa hormat yang dipaksakan, ia mengeluh tentang betapa kecil dan menyedihkannya hidup sekarang. Tentang makanan sederhana, tentang rumah sempit, tentang dunia tanpa sihir. Andar, sebaliknya, menerima dunia ini apa adanya. Baginya, hidup tanpa perang adalah kemenangan. Notis pengusiran kembali muncul. Mereka benar-benar kehabisan tempat untuk lari. Dunia modern tidak peduli siapa Fravelon dulu. Andar berkata tegas, "Jika kau ingin bertahan, kau harus belajar hidup di sini." Fravelon menolak. Harga dirinya terlalu besar. Ia menegaskan, "Aku tidak membutuhkanmu." Namun kata-kata itu terdengar kosong. Besoknya, Fravelon melihat Andar membantu seorang pria tua menaiki tangga, membawa belanjaan berat tanpa diminta. Tidak ada sihir, tidak ada imbalan, tidak ada kekuasaan, hanya kebaikan kecil. Fravelon terdiam. Untuk pertama kalinya, Fravelon melihat dunia ini bukan sebagai tempat yang harus ditaklukkan, melainkan dipahami. Ia menyadari kekuatan di dunia ini bukan berasal dari rasa takut, melainkan dari pilihan untuk peduli. Ia belum berubah. Kesombongannya masih ada, ambisinya belum mati. Namun ada retakan kecil di dinding egonya. Fravelon berdiri sendirian, menatap dunia modern yang sunyi. Ia masih percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan berkuasa kembali. Namun kini ada pertanyaan baru dalam benaknya. Apakah menaklukkan dunia benar-benar membuatku tidak kesepian? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.